Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Apriliansyah dari kelas B NIM 251 dari prodi PJKR. Remaja merupakan masa berkembangnya individu dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Remaja mengalami banyak perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah pada masa remaja. Menurut WHO, batasan usia remaja adalah 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, rentang usia remaja adalah dari usia 10-18 tahun. Jumlah kelompok usia 10-14 tahun di Indonesia menurut sensus tahun 2010 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Dan perubahan yang terjadi pada usia remaja antara lain meliputi perubahan fisik, psikologi maupun intelektual. Kebutuhan gizi remaja yang pertama yaitu adalah energi. Banyaknya energi yang dibutuhkan oleh remaja dapat dilihat pada tabel AKG. Kebutuhan energi remaja putra lebih banyak daripada remaja putri. Pada usia 16 tahun, remaja putra membutuhkan sekitar 3.470 kilokalori per hari dan menurun menjadi 2.900 pada usia 16-19 tahun. Kebutuhan remaja memuncak pada usia 12 tahun yaitu 2.500 kalori. Untuk kemudian menurun menjadi 2.200 kilokalori pada usia 18 tahun. Perkiraan energi untuk remaja putra berusia 11-18 tahun. Perkiraan energi untuk remaja putra berusia 11-18 tahun yaitu 13-23 kilokalori. Pada remaja putri dengan usia yang sama yaitu 10-19 kilokalori. Dan yang kedua yaitu protein. Perhitungan besarnya kebutuhan akan protein berkaitan dengan pola tumbuh. Bukan berdasarkan usia kronologis. Untuk remaja putra, kisaran besarnya kebutuhan ini adalah 0,29 sampai 0,32 gram. Pada remaja putri, 0,27 sampai 0,29 gram. Kebutuhan lemak pada remaja sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi. Dan yang ketiga adalah vitamin dan mineral. Asupan kalsium yang dianjurkan sebesar 800 mg sampai 1200 mg. Pesan gizi seimbang untuk remaja. Biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari dianjurkan agar anak makan secara teratur 3 kali sehari, dimulai dengan sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk menghindarkan atau mengurangi anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga. Dan yang kedua, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu, protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Selain itu, protein berperan sebagai sumber energi. Konsumsi protein yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesa di dalam tubuh dan yang harus diperoleh dari makanan. Dianjurkan konsumsi protein hewani sekitar 30% dan nabati 70%. Yang ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Anjuran konsumsi sayuran lebih banyak daripada buah karena buah juga mengandung gula. Ada yang sangat tinggi sehingga buah sangat manis dan juga ada yang jumlahnya cukup. Konsumsi buah yang sangat manis dan rendah serat agar dibatasi. Ini karena buah yang sangat manis mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi. Asupan fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi berisiko meningkatkan kadar gula darah. Yang keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Makan siang di sekolah harus memenuhi syarat dari segi jumlah dan keragaman makanan. Oleh karena itu, bekal untuk makan siang
sangat diperlukan. Dengan membawa bekal dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya tidak bisa dijamin. Yang kelima, batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan harus sangat dibatasi. Pangan manis, asin, dan berlemak banyak berhubungan dengan penyakit kronis tidak menular seperti diabetes, mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Setelah makan, ada sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Sisa makanan tersebut akan dimetabolisme oleh bakteri dan menghasilkan metabolit berupa asam. Yang keenam, menghindari rokok. Merokok dapat membahayakan orang lain atau perokok pasif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perokok berakibat tidak baik bagi kesehatan, misalnya kesehatan paru-paru dan kesehatan reproduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.